Nurulillah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis perilaku konsumen retail dengan menggunakan kerangka segmentasi, targeting, dan positioning atau yang lebih dikenal dengan istilah STP. Mengapa hal ini penting? Karena perilaku konsumen di retail sangat dinamis. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga faktor lain seperti lokasi, kenyamanan, promosi, bahkan gaya hidup. Oleh karena itu, perusahaan retail seperti Alfamart, Indomaret, Superindo, hingga retail online seperti Shopee atau Tokopedia selalu memanfaatkan strategi STP untuk memahami konsumennya dan memenangkan persaingan. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok kecil atau bagian-bagian kecil berdasarkan kesamaan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku konsumen, dengan tujuan agar toko dapat memahami perbedaan di antara konsumen dan dapat menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Segmentasi ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu segmentasi demografis. Segmentasi demografis itu berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, atau status sosial. Yang kedua yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini dibedakan berdasarkan lokasi seperti kota, desa, iklim, atau wilayah. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Segmentasi ini dibedakan berdasarkan gaya hidup, kepribadian, dan nilai yang dianut. Yang keempat yaitu segmentasi perilaku. Nah, segmentasi perilaku ini dibedakan berdasarkan kebiasaan berbelanja, frekuensi pembelian, atau manfaat yang dicari. Nah, dengan adanya pembagian ini, toko dapat membuat strategi promosi dan penataan produk yang berbeda untuk setiap segmennya. Setelah membagi pasar menjadi beberapa bagian atau segmen, maka langkah selanjutnya adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi sasaran utama pemasaran. Nah, inilah yang disebut sebagai targeting. Targeting berarti memilih kelompok konsumen yang paling potensial dan paling sesuai dengan kemampuan toko. Nah, selanjutnya itu tentang positioning. Positioning ini tentang bagaimana toko menempatkan citra atau kesan yang baik di benak konsumen. Nah, positioning berarti membangun citra atau persepsi tertentu di benak konsumen agar toko berbeda dari pesaing atau toko-toko yang lain. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui suasana toko, pelayanan, kualitas, serta produk dan promosi. Misalkan minimarket dan Indomaret atau Alfamart itu diposisikan sebagai toko yang serba ada serta mudah dijangkau. Tak hanya itu, ketiganya itu cepat dalam menangani. Nah, dalam konteks retail, positioning ini berarti bahwa bagaimana toko dapat dilihat dan diingat oleh konsumen, apakah sebagai toko yang murah, eksklusif, modern, ataupun cepat. Positioning ini memiliki tujuan utama, yakni membuat konsumen langsung mengenali keunikan toko dan punya alasan untuk memilihnya dibanding toko lain. Nah, selain itu, positioning juga memiliki beberapa tujuan, yakni yang pertama, membedakan toko dari pesaing, di mana di tengah banyaknya toko serupa, positioning ini dapat membantu bisnis retail untuk memiliki identitas yang unik dan menarik konsumen untuk membelinya. Yang kedua yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, jika konsumen sudah mengenali dan menyukai posisi toko, mereka akan cenderung kembali untuk berbelanja di sana. Yang ketiga yaitu mempermudah komunikasi pemasaran. Dengan posisi yang jelas dan toko lebih mudah menentukan gaya promosi, desain toko, dan pelayanan yang sesuai dengan citra yang ingin dibangun. Nah, sebagai pelaku usaha kita harus memahami perilaku konsumen. Mengapa? Karena dengan memahami perilaku konsumen, kita dapat menentukan strategi yang lebih tepat, mulai dari jenis produk yang akan dijual, harga yang sesuai, hingga cara promosi yang efektif.